Assalamualaikum, halo saudara-saudara, perkenalkan nama saya Rati. Saya ingin mengajak ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, para cucu untuk mengenal lebih dekat sungai-sungai di sekitar kita. Kita mulai dari Sungai Oyo. Ini adalah bagian dari Sungai Oyo. Untuk saat ini posisinya ada di air terjun Pengantin. Nanti kita akan melihat wilayah-wilayah lain yang bagian dari Sungai Oyo. Mari kita buka Google Earth tentang Sungai Oyo. Sungai Oyo berhulu di lereng barat perbukitan Gunung Gajah Mungkur di Mayaran, Wonogiri, Jawa Tengah. Panjang Sungai Oyo 106,75 km. Terbentang dari timur laut berkelok-kelok menuju barat hingga bermuara ke Sungai Opak. Kita lihat ya seberapa panjangnya ya. Sungai Oyo itu sangat berkelok-kelok. Kita besarkan sedikit. Sepanjang Sungai Oyo itu banyak digunakan untuk pariwisata. Ini contohnya. Berkelok-kelok. Nanti ini sampai melewati beberapa kecamatan, ada Semen, ada tadi melewati daerah Lipar, Playar, kemudian ini daerah Wanagama, ini daerah Playen, ya. Sampai kemudian ini berkelok-kelok terus ini sampai ini kemudian bertemu dengan Sungai Opak di daerah tempuran Kali Opak Oyo. Ini sudah masuk ke Kabupaten Bantul. Tentu area yang paling banyak dilintasi oleh Kali Oyo adalah Gunung Kidul. Kita bisa melihat melalui Google Earth betapa panjang Sungai Oyo. Bersyukur sekali bahwa di sepanjang aliran Kali Oyo masih banyak kawasan hijau, bahkan hutan-hutan ya. Jadi hutan dengan pohon-pohon besar ataupun hutan kayu putih, minyak kayu putih ya. Hutan inilah yang menjaga ketersediaan air. Dari celah-celah hutan muncul sumber-sumber air kecil yang mengalir menjadi sungai-sungai kecil, kemudian bersatu menuju Sungai Oyo. Orang Gunung Kidul menyebutnya sumber-sumber air kecil itu belik, yang airnya muncul ke permukaan dan mengalir ke Sungai Oyo. Tentu kita berharap hutan di sepanjang daerah aliran Sungai Oyo tidak beralih fungsi menjadi pemukiman atau lahan pertanian atau menjadi kawasan industri. Majulah ke depan, got it. Janganlah berhenti, got it. Tujuan tepat matahari terbit. Ayo langkah di jalan harapan. Penghalang adalah riba, riba, riba. Dan yang membentang riba. Takdirnya riba, riba, riba. Akan diuji riba. Buanglah keraguanmu. Tunjukkan nyalimu. Jangan ragu, satu juga. Satu langkah maju. Tepat di depan matamu. Ada sungai mengalir. Dua sungai yang besar. Walaupun gelap dan dalam, walaupun arusnya deras, tidak perlu ketakutan. Walaupun kau terpisah, ya, tepian pasti ada lebih. Percayalah pada dirimu. Kita sedang berada di area kebun kayu putih Gelaran Bediarjo. Ini ya yang belum pernah melihat pohon kayu putih, mirip akasia tapi daunnya lebih kecil. Dan ini kalau kita petik sedikit, kita remas gitu, aromanya sudah tercium sekali. Kalau saya biasanya daun kayu putih ini direbus sedikit saja, berapa lembar gitu ya, dicampurkan untuk airnya untuk campuran bikin teh. Itu terasa segar, hangat, semriwing, enak. Nah ini, nah kalau kelebihannya di sekitar Oyo itu banyak kebun kayu putih. Dan kita berterima kasih kepada pihak perhutani, kepada pihak pemerintah kabupaten ya yang sudah berinisiatif menanam kayu putih. Gitu. Kita sedang berada di Klayar. Yang sebelah sini ini bukan Sungai Oyo, ini adalah
mata air. Dulu tempat ini menjadi tempat wisata Klayar begitu namanya, tapi sekarang sepertinya sudah tidak beroperasional. Keistimewaan dari sepanjang bantaran Oyo itu ada sumber-sumber air, kemudian nanti akan terkumpul bersatu menuju ke Sungai Oyo. Nah, ini juga termasuk salah satunya, dan air di sini juga dimanfaatkan untuk pertanian. Jadi Oyo itu tidak pernah khawatir insya Allah kekeringan, karena sepanjang alirannya itu ada mata air yang nanti airnya kemudian mengalir ke Sungai Oyo. Dengan catatan, jika sepanjang bantaran Sungai Oyo masih banyak pohon-pohon besar, hutan terjaga, maka mata air di sekitarnya tetap akan muncul airnya dan akan mengalir ke Sungai Oyo. Simbah sehat lan nembe nganu niki panen menapa menika? Panen napa? Hah? Salah. Mangga mangga. Nggih. Sampun istirahat nggak saking wono. Sampun. Enjing wau. Anto dan Ibu ini salah satu menggarap lahan di sekitar Oyo. Kopi jeruk sehari ini. Oh. Kebetulan Sungai Oyo di sini kan sudah dikasih batasan-batasan untuk bendungan-bendungan kecil. Oh, ngaten nggih. Jadi saat kemarau nanti insya Allah bertanya yang tadinya hanya sebulan 2 bulan bisa 4 bulan. Karena adanya embung-embung kecil. Nggih, Ada nggih. beberapa 1, 2, ada 4 satu beduk. Empat bendungan-bendungan Nggih, kecil bendungan ngaten kecil, nggih. nggih. Pasirnya kan Nggih. tinggi nampung. Nggih. Termasuk air minum warga Nggih. Air minum dari situ. Kan dibikin sumur kecil, dikasih gorong-gorong ditutup. Jadi posisi air walaupun keruh Nggih. tetap bening. Oh, ngaten. Bagian taring. Disaring pasir itu. Oh, ngaten. Paring saringan pasir. Iya. Oh. Lagi mboten wong Sanyo depan rumah ini kan dari sungai semua, Bu. Nggih. Yang ambilnya daerah sini sekitar paling ada 700 meter. Pampung tengah sana. Semua seluruh kampung yang ngambilnya air minumnya Sebagian dari paling banyak dari air, dari sungai. dari Karena sungai. waktu dulu kita kan ada namanya Pamdus Nggih. yang dibantu oleh pemerintah apa swasta yang dulu itu. Tapi karena biaya operasinya lebih mahal dan banyak sekali kendala, akhirnya mereka kembali ke sungai lagi. Oh lah, nggih. Model Yang sendiri. Anu dikelola nangke yang penting jernih nanti. Nggih, jernih. Oh, ngagem saringan pasir meniko. Nggih, terus malah kapornya nggak begitu tinggi. Oh. Kalau air sumur di sini kan kapornya tinggi, tapi kalau dari sungai langsung malah lebih kecil. Jadi dari sungai disaring, masuk Disaring. ke bak ngoten, Pak. Enggak, di sungai itu kan ada pasir, Nggih. digali sampai Oh, pelataran, bikin sumur, ngaten. lalu dikasih bis. Nggih, nggih, Ya, nggih, itu 2 meter apa 3 meter apa 1 meter tergantung kedalaman pasirnya. Iya, iya. Ditutup cor, dikasih pipa keluar gitu, dibawa ke darat, disedot pakai sanyo. Oh. Nika dele. Ini damel anu nggih, tempe nggih. Tiap satu pipa bisa dipakai kita saja berapa saat masjid TK tanah 5 orang. Oh, ini nggih anune Oke, perawan-perawan. pipanya ini. Kan pompanya dikasih 2, di sana 1, diangkat di 1. Nggih, nggih. Itu sampai tengah kampung kan. Berarti mah iuran warga terus Enggak, ini meteran mereka sendiri-sendiri setrumnya. Oh, ngoten. Jadi usaha sendiri-sendiri gabungan ngoten lho. Nggih, sifatnya. nggih. Ini kan sawah tadah, Bu. Jadi nek pas kemarin ya kita ngambil. hutan enggak sekarang ngambil dari Oyo. Ini kan masih hujan, ini naikin pipa. Ini nanti kalau 1 minggu ataupun nggak ada hujan baru dikasih. Baru ngambil Oyo. Dari sana, dari Oh, ini Oyo. masih basah kok nggih. Nggih, nggih. Wah, ini untuk pakan ternak nggih. Wah, Nggih. sapine. Ini kagungane nggih nggih. Oh. Kon berkurang dulu sampai berapa? Oh, ini kan hasil dari panen jagung nggih. 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 Pakan, Agem pakan nggih. Nggih, kelobot ini. Nggih, Panen pakan. jagung untuk pakan. Sapi. Sapi. Oh, Assalamualaikum. Ini pompa yang pertama. Wah, niki nggih. Sepak nggih nyedot juga tepak ini, Pak. Iya, ini Besar. persiapan nek musim nak pas nggak ada hujan 1 minggu kita Oh, ambil ini untuk yang ini yang pompa besar nek itu pakai Pompa diesel. besar. Iya. Oh. Nggih, Ini yang kecil. ini sudah Oyo. Ya, ini dari air Sungai Oyo. Kemudian diambil airnya melalui peralon ini ya.
Ini naik nih ya, peralon ini naik. Nah ini nanti ada pompa di sana, nanti dialirkan ke rumah-rumah warga. Ini untuk air minum. Kemudian kalau yang besar ini untuk nyedot air sungai saat tidak hujan, untuk mengairi lahan pertanian warga. Tapi hanya jika sedang tidak hujan, karena kalau sedang hujan maka lahan pertanian itu cukup dari air hujan. Nah, kalau pas lahannya kering barulah ambil air sungai menggunakan ini ya, nanti pakai diesel untuk mengairi pertanian warga. Ya, di dalam sungai itu ada penampungan air di dalam sungainya itu, nah terus disedot pakai ini, jadi airnya tetap jernih meskipun permukaannya itu keruh, tapi yang tersedot itu airnya jernih. Jadi tidak perlu proses penyaringan lagi. Alhamdulillah ya punya Sungai Oyo ini membantu masyarakat Gunung Kidul untuk pertanian, untuk minum, untuk banyak hal yang bermanfaat. Maka tugas kita adalah menjaga Sungai Oyo agar tidak terkena limbah dan menjaga sepanjang bantaran Sungai Oyo supaya tetap terjaga lingkungannya sehat ya, tidak dijadikan kawasan industri. Baiklah saudara-saudara, ini untuk episode yang pertama kita cukupkan sekian. Kita berakhir perjalanan kita di episode pertama ini di Desa Klayar. Ini wilayah Sungai Oyo yang melintasi Desa Klayar. Insya Allah kita akan menyambung lagi di episode yang akan datang di desa atau kecamatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.